Ya. Jadi kalau misalnya lu nikah punya suami nih, umpama gua sama istri gua nih, pernikahannya sekian puluh tahun. Nah selama puluhan tahun itu, anggap saya 23 tahun. Kan si Anu sama istri yang sahnya tuh kan 7 tahun kurang lebih. Nah harta yang dimiliki baik uang, harta berjalan dan tidak berjalan, semua intinya apa yang aset yang dimiliki selama 7 tahun dan sampai detik hari ini itu kepemilikannya hak dari dua orang itu, istri yang sah dan suami yang sah. Ya. Jadi kalau misalnya walaupun 1.000 perak ngasih ke si istri siri dan itu dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan istri yang sah, itu bisa dianggap mencuri kalau istrinya kagak terima. Nggak bisa minta dibalikin. Ayo biji mani. Ayo. Kalau istri yang sah kagak terima, itu bisa dianggap mencuri. Gua nggak terima, minta dibalikin. Jadi kalau ngomong pengacara ngomong soal nafkah dan semacamnya, lu tanya sama klien lu, bukan nama istri yang sah, karena istri yang sah punya legal standing secara hukum, baik secara perdata maupun pidana, itu dilindungi undang-undang masalahnya. Iya, harta, utang itu kepemilikannya bersama. Ya, termasuk intinya kan gue bilang tadi Mbak Zuhro, 1 perak pun jangan ngomong emas perhiasan mahal, 1 rupiah pun kalau istri yang sah kagak terima, itu minta dibalikin nggak bisa. Gue nggak ridho, nggak ikhlas, dan gue kagak ngasih izin, gue minta dibalikin tuh perhiasannya, gue nggak mau. Gimana? Karena kan di saat lu kan gue bilang gue runut lagi nih ya, 2 syarat kan yang diminta oleh istri yang sah: permintaan maaf dan pembuktian adanya pernikahan siri. Itu tuh pembuktian terbalik. Kalau dia melakukan pengakuan pernyataan permintaan maaf, berarti dia mengaku bahwasanya pernikahan itu ada. Kalau dia bisa membuktikan adanya pernikahan siri, si Anul tuh, berarti dia memang membuktikan bahwa perselingkuhan itu yang berakhir dengan pernikahan siri itu benar adanya. Kalau orang sudah menikah siri, berarti ada hubungan dong, hubungan suami istri. Sebelum hubungan suami istri, otomatis pada saat pernikahan siri ada mahar tuh. Beribet tuh, kena tuh semua, baik secara materi kena, secara delik pidana kena. Maka syarat selanjutnya seharusnya yang gue bilang, pengalihan aset ke atas nama istri dan anak agar kagak dicolong sama pelakor. Gitu. Itu namanya pembuktian terbalik. Tanpa banyak berkuari media, tapi ada tindak lanjut yang jelas gitu. Secara hukum itu memiliki legal standing yang kuat gitu. Janda kalau punya anak udah balik nggak bisa jadi wali ya? Nggak bisa kan, kalau namanya wali itu jalur bapak. Bang, misal Mbak Mawa minta mahar yang diberikan ke Inaro, boleh bang? Boleh bang, minta mahar ya boleh. Kalau istri sah itu kagak ridho, kagak terima, ya gue nggak minta balikin, itu nggak mau. Kenapa gue nggak ngasih izin duit gue dipakai buat beli mahar? Karena gue nggak ngerasa nggak ngasih izin secara hukum negara lo ya. Nggak terima, gue minta dibalikin nggak bisa. Gimana? Jelas kan? Itu namanya gue bilang pembuktian terbalik namanya. Jadi untuk mendapatkan bukti tanpa harus repot, tanpa harus mengotori tangan dari istri saya, begitu. Gitu ya. Makanya gue sih lucu aja liatnya kalau pengacara dari si Eneng ini bilangnya ngomongin nafkah. Kebalik bro, yang harus lu tanyain soal nafkah tuh kliennya lu. Emang klien lu punya hak untuk menerima materi tanpa izin istri yang sah? Kan gini ya bro, yang namanya umpama nih yang legal nih ya, yang bener poligami yang bener ya, tercatatkan dan sebagainya, ataupun anggaplah nikah siri tapi memang sepengetahuan istri ya, itu biasanya ada pembicaraan nafkah per bulannya istri yang kedua berapa dan semacamnya. Ada pembicaraan tuh terbuka nih, istri pertama dan istri kedua nih, setahu gue begitu. Jadi biar segala sesuatunya sama-sama mengetahui.
Ya, karena kebutuhan istri pertama dan istri kedua kan mungkin beda. Istri pertama mungkin sudah ada anak 2 mungkin ya. Istri kedua mungkin belum punya anak, otomatis pengeluarannya kan berbeda. Ya. Nah, butuh kesepakatan, butuh saling mengetahui biar tidak ada konflik untuk persoalan materi atau finansial. Bahkan nanti ada pembicaraan lagi kesepakatannya. Nanti hari sekian itu di istri pertama, nanti hari kesekiannya sama istri kedua. Itu bisa ada pembicaraan. Ada kesepakatan lah dari ketiga pihak kalau istrinya ada 2 gitu ya. Jadi bukan sembunyi-sembunyi. Nah, kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik secara persoalan materi, nafkah dan semacamnya, itu akan menambah persoalan baru. Karena kalau istri pertama, ya, apalagi istri pertama tercatat secara hukum, istri kedua tidak tercatat secara hukum, dan istri pertama tidak terima, itu ada konsekuensi hukum baru. Jangan salah. Gitu ya. Oke, sah secara agama, tapi kan dia tidak punya legal standing secara hukum. Justru yang dipertanyakan kliennya, lu nerima nafkah tapi seizin istri sah apa kagak? Jadi salah kalau pengacara dari Seneng malah ngomongin nafkah ke istri sah, kan aneh itu namanya, salah alamat, salah kandang. Tapi gue bingung nih, orang belajar hukum di mana sebenarnya? Bingung aja gue, malu belajar hukum di mana sebenarnya? Aturan dari mana gitu? Mau lu bicara KUHP baru, KUHP baru, mau KUHP lama, KUHP lama, sama aja ada aturannya gitu. Aturannya jelas kok. Kepemilik selama dalam ikatan pernikahan yang sah tercatat oleh negara, maka dianggap memiliki legal standing yang jelas, mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, baik kecukupan materi dan lain sebagainya. Gitu. Masa mesti gue yang ngajarin sih? Jaka Sembung aja belum turun gunung, masa gue yang turun gunung sih? Apakah Bapak Sambung menafkahi anak bawaan istri? Nggak wajib, hitungannya sedekah. Karena kan anak itu wajib dinafkahi itu oleh bapak kandungnya, bapak biologis yang tercatat ya. Ini gue nggak ngomong soal agamanya, kalau agama udah pasti pugu lah. Itu yang wajib memberikan nafkah adalah bapak kandungnya. Jadi kalau Bapak Sambung itu sekemampuannya dia, dalam artian hitungannya sedekah lah begitu, tidak wajib. Karena ya masa iya lah, maksudnya lu hidup satu rumah, masa iya lu kagak memberikan kecukupan juga secara materi gitu ya kan. Masa iya lu nyukupin cuman bini lu doang atau ibunya doang, kan kagak ada lucu-lucunya acan ya. Itu hanya persoalan keikhlasan saja ya. Tapi kalau ngomong memiliki kewajiban apa enggak, kalau Bapak Sambung nggak wajib. Nggak wajib ya, dilakukan menjadi berkah, menjadi pahala, kan hitungannya sedekah lah, kurang lebih begitu. Kalau nuntut harta bersama yang diberikan suami pada pelakor, apa perlu bukti? Gini ya, kalau perlu bukti ya pasti jelas kepemilikan kan, dan itu didapatnya di tahun kapan. Anggap lu nikah udah 7 tahun kayak si Anul nih, itu kan, dan sampai detik hari ini kan masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, duit yang dipakai dari titik itu pun itu masih milik istri sah. Intinya harta, aset, duit dan semacamnya kepemilikannya didapat di saat masih dalam ikatan pernikahan yang sah, itu milik istri pertama, bukan istri siri. Nggak bisa. Ya gue bilang tadi, 1 rupiah pun yang didapat dari suami, dari si Anul, si istri siri ini, dan itu dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan istri pertama, kalau istrinya tidak terima, itu bisa dianggap mencuri ya, nggak bisa. Karena istri sah itu punya legal standing yang jelas gitu, ada perlindungannya, nggak bisa. Lu mau cari aturan manapun pasti begitu, silakan aja. Silakan aja lo cari aturan di mana istri siri ada aturannya. Kan tidak tercatat, jadi tidak diakui, dalam tanda kutip itu tidak diakui oleh negara. Gitu. Makanya jadi wanita yang cerdas, apapun kondisinya, ya nikah yang sah dicatatkan oleh negara, kecuali yang gue bilang berkali-kali, kecuali ada kedaruratan, bapak atau ibu lu tuh kondisi kritis nih, udah mau meninggal dan ini kritis lah.
lu pengen nikah di depan orang tua lu, it's okay. Jadi sebenarnya nikah siri itu buat kedaruratan sebenarnya. Itu nikah agama lah. Nikah agama itu buat kedaruratan gitu. Gitu ya. Ya nggak, gue mah lucu aja sebenarnya. Sejak kapan pernikahan siri dilindungi undang-undang gitu? Kalaupun ada, itu kelengkapannya saja secara agama dan dilengkapinya lagi oleh hukum negara gitu. Kagak habis pikir aja gue mah. Pernikahan siri seolah-olah sesuatu yang legal gitu. Dalam artian tuh memiliki legal standing. Kagak ada legal standingnya acan gitu. Malah ngatur nafkah ke istri sah kan aneh. Kenyataannya istri sah banyak yang terzolimi. Makanya ini tuh jadiin sebuah titik tolak atau batu loncatan untuk semua orang, terutama laki, itu bisa belajar menghargai pernikahan dan istrinya gitu. Bukan menolak poligami, bukan menolak nikah siri, tapi lakukan nikah siri dan poligami dengan niat yang baik, dengan cara yang beradab, dengan syarat ketentuan yang harus dipenuhi dan disanggupi. Itu. Ya. Jangan memudah-mudahkan sesuatu yang pada dasarnya sudah mudah gitu. Gue mah cuma ngebayangin aja itu pengacara kalau misalnya anaknya diperlakuin dengan hal yang sama seperti istri sah ini gitu. Kira-kira masih bisa ngoceh yang sama apa kagak ya? Kira-kira masih bisa ngoceh yang sama nggak? Gitu ya. Gue mau tahu aja. Ya gue sih nggak doain ya gitu. Cuman mudah-mudahan aja gitu. Masih bisa ngoceh yang sama apa enggak gitu. Ya harusnya belajar dari kejadian kliennya dia sendiri ya. Kemakan bacotannya sendiri gitu. Bang janggal nggak waktu di podcast itu nikah sirinya tapi katanya dipegang. Gue sih jujur baca ya nggak peduli sih, serius. Mau tanggalnya tanggal berapa, mau dipegang siapa, buktinya gue sih jujur aja nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Ada atau tanpa ketiadaan pembuktian itu, jejak digital sudah banyak. Ya gue bilang tadi, dua syarat yang diminta oleh istri saya itu adalah pembuktian terbalik. Dilakuin masalah, nggak dilakuin lebih masalah. Jadi kayak buah si malakama. Gitu. Yang gue bilang tadi di awal kan, dia melakukan permintaan maaf, berarti mengakui kesalahan yang dilakukan, mengakui bahwa perselingkuhan itu ada. Kalau dia ngasih pembuktian bahwa pernikahan itu benar ada, nikah siri itu benar ada dan terjadi, itu akan menguatkan bahwasanya perselingkuhan itu benar terjadi, bahkan dalam tanda kutip hubungan suami istri tanpa ada legal standing itu benar terjadi. Jadi tanpa atau ada video pun itu jelas. Nangkep nggak? Jadi kalau umpama video yang jadi bukti itu dianggap ilegal dan tidak bisa dijadikan bukti, maka dua hal yang menjadi syarat dari Mbak Mawa itu menguatkan sangkaan dan dakwaan tanpa harus ada video tersebut. Nangkep nggak? Lo jangan di-record, jangan dikasih, jangan dikasih ke orang lain nih. Entarnya mereka cari-cari lagi ntar masalahnya. Nangkep nggak maksud gue? Jadi kalau dua syarat itu dilakukan dengan atau tanpa video tersebut, nggak penting lagi tuh video. Jadi kalau video yang jadiin barang bukti itu dianggap ilegal dan tidak bisa dijadikan bukti karena dianggap didapat dengan cara ilegal, maka dua syarat itu bisa menjadi pengganti video itu. Jangan disebarin. Entarnya mereka cari langkah yang lain. Diem aja, yang penting lu pada yang ngerti lah. Gitu aja.
Jadi alhamdulillah lah, sedikit obrolan itu masukannya sudah apa diterima dan disampaikan ya bagus kata gua.